Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang itu bajingan yang tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Bingkai Narasi, channel yang mengulas ragam isu teraktual yang layak diperbincangkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah informasi yang masih jadi perbincangan ya, terkait dengan pengaduan ataupun juga pelaporan aktivis, akademisi, kritikus Roky Gerung atas dugaan penghinaan terhadap Presiden. Pada laporan pertama yang diinisiasi oleh Brigade 98 yaitu Benny Ramdhani melaporkan Roky Gerung kepada Barreskrim Polri, namun akhirnya laporan tersebut ditolak dan menjadi sebuah pengaduan masyarakat. Dan itu artinya Barreskrim Polri tidak memproses laporan tersebut. Namun kelompok-kelompok lain Jokowi melaporkan dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi ke Polda Metro Jaya, dan Polda Metro Jaya tersebut menerima dan juga memprosesnya. Karena dari keterangan media yang saya baca, pihak Polda Metro Jaya sudah memeriksa beberapa saksi dan juga alat buktinya. Tentu berharap agar proses ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Namun, apakah pidato Roky Gerung tersebut di depan serikat buruh itu apakah merupakan sebuah kritikan atau justru penghinaan? Ini tentu ranahnya ke pihak berwajib ya. Sejatinya penggunaan diksi kata dalam mengkritik suatu kebijakan itu sebenarnya sudah banyak digunakan ya oleh beberapa aktivis, bahkan dulu yang kerap menggunakan kata-kata atau diksi-diksi yang terkesan kasar gitu, menghina itu ya. Itu biasanya di prosa-prosa ya, di puisi-puisi itu kerap menggunakan kata-kata yang cenderung vulgar gitu ya. Sebelum juga pernah viral bahwa di Lampung seanak muda mahasiswa yang studi di Australia juga pernah mengkritik kebijakan daerah Lampung. Kan TikTok itu juga lebih keras juga ya, bahwa Lampung itu adalah dajjal. Kenapa dia bilang dajjal? Karena infrastruktur di sana sangat tertinggal. Jalan-jalan yang merupakan jalan prioritas itu justru rusak, bahkan bertahun-tahun tidak diperbaiki. Belum lagi pendidikan yang mungkin dinilai masih kurang menurut kacamata TikToker tersebut. Dan dia juga menggunakan diksi yang sangat yang kasar lah gitu ya, yang kasar, yang tidak semestinya. Ini tentu di lain sisi akan menjadi pengingat buat para pemangku kebijakan ya, agar lebih amanah lagi dalam menjalankan tugasnya gitu. Belum lama ini juga setelah Roky Gerung dilaporkan karena dugaan penghinaan ini, juga kritikus lain juga menggunakan bahasa-bahasa yang terkesan vulgar ataupun juga kasar gitu kan. Nah, yang terbaru ini yang saya baca yaitu dari Faisal Assegaf. Bahkan dia juga merupakan kritikus ya. Kalau memang misalnya Roky Gerung ini ditangkap, tentu Faisal Assegaf juga dan mungkin tokoh-tokoh lain yang menggunakan diksi-diksi yang dikatakan kasar ini juga harus mendapat hukuman gitu ya. Ini bukan berarti saya memprovokasi agar beliau ada kritikus-kritikus itu ditangkap, tidak. Tapi jangan sampai hukum ini hanya berlaku terhadap orang yang benar-benar kritik terhadap pemerintah gitu. Nah, ini beliau ini, kritikus ini juga di Faisal Assegaf ini ya, dia dalam cuitannya sehari yang lalu membuat sebuah istilahnya ini ya, artikel pendek, yaitu tulisan pendek
narasi pendek yang beri judul Presiden Babi Ngepet. Ini juga tentu tak kalah kasar dengan bajingan tolol, bajingan ini gitu kan ya. Nah, kalau memang mau tebang pilih tentu juga harus imbang gitu. Kalau misalnya Bung Roky Gerung ditahan dan diperiksa, ya seyogyanya ini juga diberi pertimbangan dan kritik lainnya yang pro pemerintah maupun juga oposisi. Nah, memang di sini dalam uraian pertama Faisal Assegaf ini memang tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa Presiden Jokowi, mohon maaf gitu, Presiden Jokowi babi ngepet enggak, tapi di sini hanya Presiden babi ngepet. Nah, lalu di bawahnya Faisal Assegaf menjelaskan Presiden babi ngepet itu seperti apa. Nah, di sini juga dijelaskan. Nah, di paragraf pertama, komplotan buzzer di selokan politik kekuasaan getol teriak. Presiden adalah simbol negara, sangat sakral dan terhormat, wajib dimuliakan, tidak boleh disebut bajingan tolol. Pada paragraf ini, alinea pertama ini, Faisal Assegaf menyindir kelompok-kelompok yang memang terkesan mengagungkan Presiden Jokowi. Lalu kemudian pada paragraf berikutnya, Faisal Assegaf memuji para kritikus terhadap pemerintah ya. Begini bunyinya, namun doktrin busuk itu tidak berlaku bagi rakyat yang berpikir cerdas, di mana kekuasaan presiden dimaknai sebagai pelayan, bukan bos besar atau majikan yang patut dibela. Nah, di paragraf sebelum akhir, Faisal Assegaf juga tidak secara eksplisit menyatakan bahwa yang seperti ditulis awal itu, yaitu Presiden babi ngepet itu ya presiden yang korup. Dia juga mencontohkan sebuah kepemimpinan di Spanyol, di mana lagi di sini, di Kamboja gitu kan, dan beberapa daerah yang disebutkan di sini. Intinya Presiden babi ngepet itu adalah presiden yang menggunakan kekuasaannya hanya untuk mengambil keuntungan untuk kelompok-kelompoknya dan menindas rakyat. Ada tulisan lainnya juga, Faisal Assegaf membuat tulisan dengan judul Penjarakan Jokowi. Dan di sini ada ya ikut cawe-cawenya, ngajak anak-anaknya di sini. Salah satu yang melatar belakang. Ada juga tulisan yang terbaru itu, Buzzer bikin Jokowi makin blow on dan hina. Ini menyinggung bahwa itu tadi jabatan ada salah pengertian gitu kan, ada salah tafsiran presiden itu dimaknai sebagai ya, individu yang melekat tapi bukan sebagai jabatan gitu kan. Ya demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penegak hukum kita bisa berlaku dengan adil dan fair tanpa pandang bulu dan tanpa memandang kelompok manapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.